Ya, pemirsa, rawan aksi massa Polda Metro Jaya membentuk tim preventive strike untuk mengamankan ibu kota Jakarta. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah bersama kami Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dan juga Ibu Susaning Tias Kertopati, pakar intelijen dan militer. Selamat siang Pak Budi dan juga Ibu Nuning. Selamat siang, Mas Wiki. Baik, terima kasih sudah bergabung sama kami di iNews Siang. Saya ke Pak Budi terlebih dahulu. Pak Budi, apa temuan polisi mengenai isu yang beredar saat ini? Lalu apa latar belakang pembentukan dari tim preventive strike ini? Urgensinya apa, Pak Budi? Ya, terima kasih Mas Wiki. Ini perlu kami luruskan kepada masyarakat semua. Pembentukan tim ini sudah berjalan dari beberapa waktu lalu. Melihat tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan dan keamanan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini merupakan tugas dan kewajiban pihak kepolisian. Begitu juga dengan yang dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya terkait tentang sinergitas bersama Pangdam Jaya mengunjungi Panglima Kopassus dan Korp Marinir. Ini juga untuk semata-mata untuk membangun bahwa sinergitas ini juga memberikan dampak ketenangan kepada masyarakat. Kita melihat dengan adanya dinamika perkembangan situasi di era digital, kita harus memahami secara bersama bahwa ruang siber ataupun ruang digital ini merupakan ruang publik, bukan merupakan ruang private. Sehingga apabila ada konten-konten, unggahan yang sifatnya provokasi, disinformasi, fitnah, dan kebencian, ini dapat mengganggu psikologis masyarakat. Dari psikologis tersebut ada juga langkah-langkah untuk melakukan suatu perbuatan. Sehingga tim preemptif dan preventive strike yang ada di Polda Metro Jaya bentukan Bapak Kapolda ini sudah ada dari beberapa waktu lalu, gunanya untuk memitigasi risiko dampak dari perbuatan-perbuatan yang mengganggu Kamtibmas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Baik, saya ke Bu Nuning. Bu Nuning, bagaimana Anda melihat pembentukan dari preventive strike ini yang seperti tadi disampaikan Pak Budi memang sudah lama terbentuk begitu ya, tapi kemudian secara informasi kemudian disampaikan kepada masyarakat, ya memang ini akan diintensifkan begitu. Bagaimana tanggapan Anda, Bu Nuning? Kalau menurut pandangan saya memang preventive strike ini penting sekali ya, dan kita juga tentunya harus mendukung karena ini kan hal yang langkah yang sangat baik yang dilakukan oleh Polda Metro. Ini gabungan antara deteksi dini intelijen dengan peningkatan intensitas patroli secara masif, baik skala kecil maupun skala besar. Jadi dalam hal ini tentu kita juga harus memberikan enlightenment kepada masyarakat. Apa sih sebenarnya preventive strike ini? Adalah satu bagian dari preemptive strike yang khususnya itu adalah untuk giat pencegahan, sehingga tidak perlu ada pidana, tidak perlu ada demo dan lain sebagainya. Meskipun ada demo, menurut pandangan saya dengan adanya preventive strike ini sudah bisa melihat pihak kepolisian tadi yang disebutkan oleh Pak Kombes Budi bahwa sudah disiapkan dan lain sebagainya, itu betul-betul dapat mewadahi satu keadaan jangan sampai terjadi ada hal-hal yang sifatnya represif, pidana dan lain sebagainya. Memang jika ada demo kan hal-hal demikian kan memang agak sulit dihindari, tetapi setidaknya terkurangi banyak dengan adanya preventive strike ini di dalam bangunan preemptive strike yang berupa pencegahan itu. Jadi kan ini karena karena juga di dalam hal ini melibatkan intelijen, jadi itu harus ada satu instrumen yang biasa kita sebut ATHG, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Gangguannya apa? Nah itu tugas dari kepolisian ya Pak Budi ya, bahwa jangan sampai ada hal-hal yang gangguan, penyusupan, apalagi teroris. Nah itu jangan sampai terjadi. Itu juga harus ada di dalam analisa-analisa
di dalam preventive strike ini jadi kita juga harus siap dalam melihat apakah segala giat itu ada gangguan, baik itu gangguan politik, ekonomi, pertahanan, ya juga ya itu tadi yang tadi saya sebut kemungkinan adanya teroris gitu. Saya kembali ke Pak Budi. Pak Budi, bentuk ancaman seperti apa yang kemudian menjadi fokus utama tim ini untuk kemudian dicegah lah ya agar tidak membesar begitu. Lalu eskalasi-eskalasi seperti apa yang kemudian dapat dibedakan antara demonstrasi biasa dengan demonstrasi-demonstrasi yang mengarah ke bentuk pengerahan massa yang lebih banyak dan berpotensi untuk memunculkan kerusuhan, Pak Budi? Ya, perlu kami sampaikan Mas Wiki bahwa Polda Metro Jaya di dalam melaksanakan pengamanan aspirasi penyampaian pendapat di muka umum ini mengawal. Jadi kehadiran petugas pengamanan ini untuk mengawal aspirasi itu tersampaikan dengan baik. Dan kita pahami secara bersama, penyampaian aspirasi ini juga dilindungi oleh institusi, dilindungi oleh undang-undang. Jadi harus kita bedakan klaster antara aksi damai, aksi aspirasi di muka publik ataupun di muka umum ini dikawal dengan baik oleh pihak kepolisian, TNI dan pemerintah Provinsi DKI. Tetapi yang menjadi perhatian, menjadi potensial bagi kita adalah kelompok-kelompok tertentu yang mencoba berbaur, bergabung di dalam aksi damai tadi, melakukan pengrusakan, penjarahan, ataupun melukai petugas pengamanan. Seperti beberapa studi kasus yang ditangani oleh Polda Metro Jaya, mulai dari pelaksanaan patroli siber oleh Direktorat Siber dan Direktorat Intelkam, kami mendapat beberapa mapping kedatangan ke DPR MPR dan kami sampaikan ini tidak terafiliasi dengan para massa aksi damai. Mereka ini yang ingin menunggangi ataupun mendompleng di dalam aksi-aksi damai. Kami mengapresiasi terhadap aksi damai. Setelah mereka kita lakukan analisa, kita lakukan profiling, termasuk terkait tentang apa barang-barang yang dilakukan. Nah, makanya pada saat dilakukan preventive strike, yang bersangkutan membawa gotri, membawa anak panah, membawa bom molotov. Artinya, kalau untuk menyampaikan aspirasi di muka umum, apakah barang-barang tersebut adalah barang-barang yang harus dibawa? Sudah ada niat untuk melakukan pencederaan, apakah itu terhadap masyarakat? Artinya dari situ saja sudah dapat dibedakan begitu ya? Betul, jadi Polda Metro Jaya dalam hal ini sudah mengklaster bahwa aspirasi yang disampaikan dalam kondisi damai itu menjadi suatu komitmen untuk kita kawal dengan baik. Indikator untuk menentukan suatu wilayah sebagai daerah rawan atau tidak itu bagaimana, Pak Budi? Jadi kita tidak berbicara tentang suatu wilayah, suatu identitas, kelompok, ataupun dari suatu politik. Tetapi ini memang yang dilakukan oleh orang-orang ataupun kelompok-kelompok tertentu yang tujuannya adalah mengganggu Kamtibmas di wilayah hukum daerah ibu kota. Baik. Bu Nuning, adakah kemudian rasa setuju dari Anda terkait dengan urgensi dibentuknya tim ini? Dan sebetulnya kalau tadi Anda menyinggung sedikit mengenai sisi intelijen yang kemudian dapat berperan lah ya untuk meredam kerawanan. Bagaimana sisi intelijen ini juga memang terbukti dapat meredam terjadinya sebuah kerawanan yang mengarah ke kerusuhan. Jadi kalau kita bicara intelijen, Mas Wiki, kita kan juga harus itu bicara dengan pembentukan satu kesiapan dalam hal menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Jadi memang kan kepolisian sendiri dituntut tidak hanya responsif setelah kejahatan terjadi ya, tetapi juga mampu membangun sistem deteksi dini. Nah, deteksi dini inilah yang tentunya akan membantu kepolisian mengetahui kira-kira siapa saja yang akan melakukan unjuk rasa dan lain sebagainya. Nah, itu saya rasa penting sekali intelijen itu dilibatkan oleh karenanya, karena memang tadi seperti yang Pak Budi sampaikan, itu ada juga kerjasama untuk menjaga wilayah Jakarta ini dengan TNI ya.
tentu saja bukan hanya dengan TNI, kalau kita bicara intelijen di bawah BIN, maka BAIS, BIK, ya, Badan Intelijen Keamanan, bahkan BNPT itu harus ikut serta di dalam memberikan analisa-analisa yang disampaikan kepada Kapolda dan jajarannya, sehingga kita semua bisa tahu dan siap. Jangan sampai ujuk-ujuk ya, suddenly ada sesuatu yang mengganggu, seperti tadi yang Pak Budi sampaikan, ngapain sih bawa gotri, golok dan lain sebagainya, kan kita tuh yang penting negara ini menjadi sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Tentu tidak perlulah kita bawa barang-barang yang kiranya bisa membahayakan semua pihak gitu. Jadi memang di sini kepolisian memang dituntut tidak hanya responsif setelah kejahatan terjadi baru ditangani, tetapi juga mampu membangun sistem deteksi dini, pemetaan kerawanan serta langkah-langkah pencegahan yang berbasis intelijen. Baik. Gitu. Ya, Pak Budi, langkah apa yang akan diambil untuk kemudian agar masyarakat merasa lebih aman terkait dengan keberadaan dari preventive strike ini, tapi kemudian masyarakat juga tidak merasa khawatir dari aksi demonstrasi yang kemudian disampaikan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi begitu dengan adanya preventive strike ini? Iya, tadi yang disampaikan Mas, preventive strike dan preemptive strike ini gunanya adalah melakukan deteksi dini, deteksi awal. Ada tahapan-tahapan, mulai dari ambang gangguan, kita akan melaksanakan tindakan-tindakan preemptif, termasuk potensi gangguan, kita akan melakukan upaya-upaya pencegahan preventif. Kalaupun akan ada upaya represif, itu adalah ultimum remedium. Langkah terakhir yang dilakukan kepolisian dalam melakukan penegakan hukum. Tetapi perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, terbentuknya tim preemptif dan preventive strike ini tidak membatasi kebebasan masyarakat di ruang publik. Tapi kita juga harus menghimbau untuk sama-sama kita bijak bahwa ruang digital itu adalah ruang publik, bukan ruang privasi, sehingga apa yang kita sampaikan terkait tentang disinformasi, fitnah, kebencian, misalnya ada hasutan, contoh seperti akan menyampaikan bahwa nepalkan Indonesia, itu sudah ada provokasi. Nah, ini yang harus kita luruskan, dan kepolisian khususnya Polda Metro Jaya sudah memilah mana yang itu harus menyampaikan kritik, itu mana yang menyampaikan saran, pendapat, itu harus kita pisahkan dengan yang tujuannya adalah untuk menciptakan gangguan keamanan di wilayah masyarakat sekalian. Baik, gangguan keamanannya dapat dikendalikan, tapi kemudian keinginan masyarakat untuk mengekspresikan pendapatnya tetap berjalan dengan baik dan juga tertib begitu ya. Betul. Baik, tim ini kemudian akan dibentuk secara sementara atau permanen, Pak Budi? Sebenarnya kami sampaikan kembali bahwa tim ini sudah ada dari keberadaan Bapak Kapolda Komjen Asep Edi Suheri. Tujuannya adalah tadi kami sampaikan untuk mengkolaborasikan Direktorat Intelijen, Direktorat Siber, Direktorat Reserse Kriminal Umum, Kriminal Khusus, Narkoba, PPA dan PPO. Dan harus dipahami bahwa tim ini juga bekerja berlandaskan hukum. Ada peraturan Kapolri, ada Undang-Undang Kepolisian 5 tahun 2026. Pastinya profesional, proporsional, dan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah, tetap mengedepankan memperhatikan hak asasi manusia. Baik, singkat ke Bu Nuning terkait dengan mungkin simpul-simpul yang kemudian dapat dijadikan fokus, yang ini nampaknya perlu kemudian mendapatkan perhatian lebih dari kepolisian agar potensi kerawanan dapat ditekan secara maksimal. Silakan Bu Nuning, Anda juga dapat menyimpulkan mengenai perbincangan kita hari ini. Ya, kalau saya lihat memang kesimpulannya adalah preventive strike ini di dalam bangunan preemptive strike itu memang penting untuk dilakukan karena melibatkan juga intelijen dan hal-hal yang lain, sehingga tidak perlu ada benturan-benturan di tengah masyarakat. Bahkan tadi yang Pak Budi sampaikan itu bahwa semuanya itu disiapkan dengan sesuai dengan keadaan yang ada, sehingga jangan sampai hal-hal yang
dapat menimbulkan represi, dapat menimbulkan kesalahpahaman, itu dapat terjadi. Tapi yang menurut pandangan saya penting, ini kan pada ribut nih urusan pagar nih dibangun di hampir semua mal Bekasi. Saya lihat dengan mata kepala sendiri soalnya. Nah, ini semua harus ada enlightenment, ada penjelasan terkait dengan mengapa hal ini juga harus satu kewaspadaan ya, di mana pemilik gedung, masyarakat kan pada takut nih bulan ini ada sesuatu. Nah, itu semua kalau bisa dari pihak Kabid Humas juga bisa memberikan satu kesimpulan-kesimpulan yang membuat warga itu juga merasa tenang. Baik. Tetapi juga kita jangan sampai sekedar menyalahkan mereka membuat pagar, wong itu kan properti mereka gitu loh. Saya hanya takut kalau analisanya tidak tajam, apalagi hanya ngarang ya. Saya yakin kepolisian, Polda, apalagi Polda Metro tidak mungkin ngarang. Karena apa? Karena kalau itu ada ya satu analisa yang kiranya itu tidak tepat, maka juga penjabarannya, pelaksanaannya juga tidak akan tepat. Oleh karenanya, pembentukan preventive strike ini harus didukung oleh semua masyarakat. Baik, tidak hanya kemudian kepada masyarakat luas penjaminan keamanannya, tapi terhadap pengelola berbagai macam gedung-gedung komersial yang ada di Jakarta. Betul. Begitu ya. Baik, betul. Bu Nuning dan juga Pak Budi, terima kasih sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih. Dan menyusul maraknya isu aksi massa, sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta sempat dipasang pagar tinggi. Polda Metro Jaya pun membentuk tim preventive strike untuk mengamankan ibu kota Jakarta. Pagar besi membentang di area depan sebuah mal di kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan. Pemasangan pagar memicu spekulasi atas situasi keamanan Jakarta. Tak ingin spekulasi berkembang menjadi kecemasan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pengelola mal membongkar pagar besi ini. Pramono meminta pengelola tidak bersikap berlebihan dalam merespon situasi keamanan kota. Mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri. Tak lama, pagar pun dibongkar. Pihak Mall Pakuwon Group membantah pemasangan pagar untuk menghalau aksi massa, namun semata memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Sementara itu, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima pemberitahuan terkait akan adanya aksi massa yang diduga melatar belakangi pemasangan pagar pada sejumlah mal. Polda Metro Jaya juga telah membentuk tim preventive strike untuk memastikan keamanan ibu kota. Kapolda Metro Jaya sudah menegaskan membentuk tim preventive strike yang terdiri dari Direktorat Operasional yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi sudah melakukan mitigasi awal apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur. Tak hanya itu, Polda juga meningkatkan patroli berskala kecil hingga besar di wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan dan situasi tidak aman, akan ditindak tegas dan terukur. Tim Liputan iNews melaporkan.